Impian dan cita-cita adalah bintang-bintang yang menghiasi langit pikiran kita. Mereka adalah peta yang membimbing kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Bagi setiap individu, impian bisa berbeda-beda. Dari menjadi penulis terkenal hingga menjelajahi galaksi, dari membangun rumah, panti asuhan hingga menciptakan teknologi revolusioner. Mari kita berimajinasi sejenak. Impian seorang penjelajah. Di suatu malam, di bawah langit yang gelap, seorang penjelajah berdiri di puncak gunung tertinggi. Angin bertiup lembut, membawa cerita-cerita dari tanah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Impiannya adalah mengelilingi dunia, menemukan keajaiban alam, dan mengabadikannya dalam kata-kata yang indah. Impian seorang ilmuwan. Di laboratorium yang penuh dengan peralatan canggih, seorang ilmuwan duduk di depan layar komputer. Impiannya adalah menemukan obat untuk penyakit mematikan yang belum terpecahkan. Ia membayangkan hari ketika penemuan revolusionernya akan menyelamatkan jutaan nyawa. Impian seorang seniman. Di studio kecilnya, seorang seniman menggoreskan kuas di atas kanvas. Impiannya adalah menciptakan karya seni yang menggugah perasaan orang-orang, mengubah dunia dengan warna-warnanya yang berani. Impian seorang guru. Di kelas yang riuh, seorang guru berbicara dengan semangat. Impiannya adalah membentuk generasi masa depan, memberikan pengetahuan dan inspirasi kepada anak-anak yang duduk di depannya. Setiap impian adalah unik, seperti sidik jari kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk mewujudkannya, karena impian adalah bahan bakar yang membuat kita terbang lebih tinggi. Tapi tahukah Anda banyak impian yang sia-sia karena terhalang oleh ketidakkonsistenan saat meraihnya? Berikut ini adalah 15 penyebabnya, beserta penjelasan dan solusinya. Kurang memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi adalah dorongan batin yang membuat kita bergerak untuk mencapai tujuan. Jika motivasi kita rendah, maka kita akan mudah menyerah atau beralih ke hal lain yang lebih menarik. Untuk meningkatkan motivasi, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan realistis, serta mengingat manfaat dan dampak yang akan kita dapatkan jika berhasil mencapai impian kita. 1. Cepat puas. Puas adalah perasaan senang atau lega ketika kita merasa telah mencapai sesuatu. Namun, jika kita terlalu cepat puas, maka kita akan kehilangan semangat untuk berusaha lebih keras atau lebih baik. Puas yang berlebihan bisa membuat kita stagnan atau mundur. Untuk menghindari hal ini, kita perlu selalu mengevaluasi diri, mencari tantangan baru, dan belajar dari orang-orang yang lebih sukses. 2. Gagal mengelola waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Jika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan dan kemajuan. Mengelola waktu berarti menentukan prioritas, membuat jadwal, menghindari gangguan, dan menyelesaikan tugas sesuai deadline. Dengan mengelola waktu, kita bisa lebih fokus, produktif, dan efisien. 3. Kurang disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan. Jika kita kurang disiplin, maka kita akan sering melanggar komitmen, menunda-nunda pekerjaan, atau mengabaikan tanggung jawab. Untuk menjadi lebih disiplin, kita perlu membuat rencana, menetapkan target, mengikuti rutinitas, dan memberi hukuman atau hadiah untuk diri sendiri. 4. Tidak memiliki mentor atau role model. Mentor atau role model adalah orang yang bisa memberi kita inspirasi, bimbingan, dukungan, atau teladan dalam mencapai impian. Jika kita tidak memiliki mentor atau role model, maka kita akan kesulitan untuk menemukan arah, mengatasi masalah, atau memperbaiki kesalahan. Untuk mendapatkan mentor atau role model, kita bisa mencari orang-orang yang sudah berhasil di bidang yang kita minati, menghubungi mereka, dan belajar dari pengalaman mereka. 5. Takut gagal. Gagal adalah kondisi ketika kita tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Gagal adalah hal yang wajar dan bisa terjadi pada siapa saja. Namun, jika kita takut gagal, maka kita akan menghindari tantangan, menolak kritik, atau menyerah begitu saja. Untuk mengatasi rasa takut gagal, kita perlu mengubah mindset, menerima kegagalan sebagai pelajaran, dan berani mencoba lagi. 6. Tidak percaya diri.
Percaya diri adalah keyakinan akan kemampuan dan nilai diri sendiri. Jika kita tidak percaya diri, maka kita akan merasa rendah diri, minder atau ragu-ragu. Tidak percaya diri bisa menghambat kita untuk mengekspresikan diri, mengambil risiko, atau mengambil kesempatan. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, kita perlu mengenali kelebihan dan kekurangan diri, berpikir positif, dan bersikap optimis. 8. Tidak fleksibel. Fleksibel adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga. Jika kita tidak fleksibel, maka kita akan kaku, keras kepala, atau tidak mau kompromi. 9. Tidak mau belajar. Belajar adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman baru. Jika kita tidak mau belajar, maka kita akan stagnan, ketinggalan, atau kalah saing. Tidak mau belajar bisa membuat kita tidak berkembang, tidak inovatif, atau tidak kompeten. Untuk menjadi lebih mau belajar, kita perlu menyadari pentingnya belajar, mencari sumber belajar yang sesuai, dan menerapkan apa yang telah dipelajari. 10. Tidak memiliki rencana. Rencana adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan waktunya. Jika kita tidak memiliki rencana, maka kita akan bingung, tidak terarah, atau tidak terukur. Tidak memiliki rencana bisa membuat kita tidak efektif, tidak efisien, atau tidak optimal. Untuk membuat rencana yang baik, kita perlu menentukan tujuan, menentukan strategi, menentukan sumber daya, dan menentukan indikator elajari. 11. Tidak memiliki dukungan. Dukungan adalah bantuan atau dorongan yang diberikan oleh orang lain untuk mencapai tujuan. Jika kita tidak memiliki dukungan, maka kita akan kesepian, tidak termotivasi, atau tidak dihargai. Tidak memiliki dukungan bisa membuat kita tidak bersemangat, tidak percaya diri, atau tidak bahagia. Untuk mendapatkan dukungan, kita perlu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, atau kolega, dan meminta bantuan atau saran ketika membutuhkan. 12. Tidak memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau kesadaran untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi tugas atau amanah. Jika kita tidak memiliki tanggung jawab, maka kita akan acuh, tidak peduli, atau tidak bertanggung jawab. Tidak memiliki tanggung jawab bisa membuat kita tidak disiplin, tidak profesional, atau tidak dipercaya. Untuk memiliki tanggung jawab, kita perlu mengetahui apa yang menjadi tugas atau amanah kita, melakukan dengan sebaik-baiknya, dan menanggung akibatnya. 13. Tidak memiliki komitmen. Komitmen adalah janji atau kesepakatan yang dibuat oleh diri sendiri atau dengan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jika kita tidak memiliki komitmen, maka kita akan mudah berubah-ubah, tidak konsisten, atau tidak setia. Tidak memiliki komitmen bisa membuat kita tidak serius, tidak fokus, atau tidak loyal. Untuk memiliki komitmen, kita perlu menetapkan nilai atau prinsip yang menjadi dasar tindakan kita, mengikuti aturan atau standar yang telah ditetapkan, dan menjaga kepercayaan atau harapan yang diberikan. 14. Tidak memiliki passion. Passion adalah minat atau kecintaan yang besar terhadap sesuatu. Jika kita tidak memiliki passion, maka kita akan bosan, tidak antusias, atau tidak berbakat. Tidak memiliki passion bisa membuat kita tidak berprestasi, tidak berkembang, atau tidak bahagia. Untuk memiliki passion, kita perlu menemukan apa yang menjadi minat atau kecintaan kita, mengembangkan dan mengasah kemampuan kita, dan menikmati proses dan hasilnya. Tidak memiliki keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi di mana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita di berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau hobi. Jika kita tidak memiliki keseimbangan, maka kita akan kelelahan, stres, atau tidak bahagia. Tidak memiliki keseimbangan bisa membuat kita tidak produktif, tidak sehat, atau tidak harmonis. Untuk memiliki keseimbangan, kita perlu mengatur waktu, mengatur prioritas, mengatur batas, dan mengatur relaksasi. Itulah 15 penyebab orang tidak betah untuk konsisten dalam meraih impian dan cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi Anda inspirasi untuk terus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan impian Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.